Paman Sekbo mulai berbicara. Wah, kamu tahu itu perusahaan pos? Aku dengar itu perusahaan suku cadang mesin mobil kan? Itu pemasok utama Unsong. Perusahaan ini terdaftar di Kosdaq dan jumlah karyawannya sekitar 700 orang. Tiba-tiba saya teringat sebuah artikel yang saya lihat beberapa waktu lalu. Tidak ada pemogokan di sana. Artikel itu membahas kekhawatiran tentang gangguan produksi di produsen mobil akibat pemogokan ilegal yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Perusahaan Pos. Dalam rapat kabinet, Presiden Park Si-yong mengecam keras pemogokan ilegal tersebut dengan mengatakan bahwa daya saing nasional telah tergerus. Tidak, benar. Jo, Jong-soo dan aku masuk ke sana. Istri saya awalnya senang karena pindah ke perusahaan yang lebih baik, tapi ada masalah. Perusahaan pos telah berkembang pesat. Untuk meningkatkan produksi, kami harus merekrut lebih banyak karyawan atau menambah fasilitas, tapi kami memilih menjalankan pabrik 24 jam dengan tenaga yang ada karena biayanya lebih rendah. Karena kerja malam terus berlanjut, semua orang mengeluh kelelahan, dan 6 orang meninggal karena kebanyakan kerja dalam 2 tahun. Setelah bernegosiasi dengan serikat pekerja dan manajemen, disepakati untuk melarang kerja malam dan beralih ke sistem 2 shift. Tapi bahkan setelah kesepakatan tercapai, perusahaan menunda pelaksanaannya. Kerja malam terus berlanjut. Akhirnya, serikat pekerja melakukan aksi mogok parsial menuntut penerapan sistem 2 shift. Beberapa jam kemudian, manajemen mengerahkan aparat keamanan untuk mengunci tempat kerja. Layanan itu mencegah serikat pekerja untuk masuk, dan anggota serikat menanggapinya dengan bekerja adil. Paman Sekbom dan Jong-soo yang tergabung di serikat juga ikut terlibat. Pemogokan atau pendudukan pabrik bukan berarti kita semua mati bersama, tapi kita harus bernegosiasi. Tapi Hong Woo-song, ketua perusahaan pos, tidak berniat bernegosiasi. Sejak saat itu, konfrontasi ekstrim pun dimulai. Beberapa bulan lalu, perusahaan pasang CCTV di ruang kerja, ruang istirahat, bahkan ruang ganti. Dengan dalih mengelola lokasi produksi, kami menutupinya pakai kain dan selotip. Tapi kami malah digugat karena menghalangi bisnis dan merusak properti. Meskipun harus pergi ke kerja, Anda tidak merusak CCTV, Anda menutupinya. Jadi kenapa itu disebut merusak properti? Karena ditempel penutup CCTV pakai selotip, jadi nggak bisa dipakai. Katanya itu udah merusak properti. Jaksa sangkai nuntut 1 tahun 6 bulan penjara buat Jong-soo, dan 6 bulan buat aku cuma nyobek pita biru di sampingnya. Untungnya akhirnya kami dinyatakan tidak bersalah. Tapi itu belum berakhir. Perusahaan kembali mempermasalahkan cat di aspal selama demonstrasi. Katanya aspal terkena cat dan itu dianggap merusak properti. Kalau bukan aku yang dengar langsung dari Paman Sekbom, aku pasti mengira dia bercanda. Anehnya, jaksa juga menuntut hukuman 1 tahun penjara bagi setiap anggota yang menulis surat tersebut. Burung, ada mobil yang dikendarai seorang pekerja layanan yang melaju kencang menuju serikat pekerja saat fajar. Katanya dengan nada getir. 8 orang yang berada di lokasi kejadian mengalami memar, dan 3 orang mengalami luka serius akibat patah tulang. Petugas layanan itu kabur dengan mobilnya. Setelah dilaporkan ke polisi, dia menyerahkan diri keesokan harinya. Alasannya, katanya dia sedang tidur di mobil dan merasa terancam waktu anggota serikat datang. Jadi dia ngebut kabur, dan terjadilah kecelakaan itu. Polisi menerima pernyataan itu mentah-mentah. Kasusnya dianggap kecelakaan biasa, bukan tabrak lari. Jaksa pun menuntut tanpa penahanan, meski 11 orang terluka. Serangkaian bentrok terus terjadi. Pekerja layanan dan anggota serikat yang menduduki pabrik saling bentrok beberapa kali. Akhirnya semua anggota serikat diusir seminggu setelah pendudukan dimulai. Dia kena lemparan alat pemadam kebakaran di kepalanya, ucapnya pelan. Sama petugas waktu kejadian. Kepalanya robek, tulang retak. Untung bisa diselamatkan. Tapi sejak itu bicaranya nggak jelas, agak gagap. Aku kehilangan kata-kata. Kukira dia dipukuli gangster karena jaminan ilegal. Tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Ini bukan zaman rezim militer lagi. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di Korea abad ke-21? Jadi, apa yang terjadi? Orangnya ketangkap? Enggak. Polisi bilang nggak bisa identifikasi pelaku. Semua pakai masker dan ruangan penuh asap ala pemadam. Padahal di video jelas kelihatan, cuma 3 orang yang pegang alat itu. Kalau mereka mau, gampang banget nyari siapa pelakunya. Tapi polisi nggak tertarik.
Katanya kalau mau nuntut, kami harus cari bukti dan identitas sendiri. Polisi diam, tapi serikat nggak diam. Mereka minta bantuan ahli pengenalan wajah 3D, menganalisis video, satu wajah demi satu wajah. Semua hasil diserahkan ke kejaksaan. Tapi, lagi-lagi, jaksa menuntut 1 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Apa yang kamu lakukan dengan hukuman 1 tahun penjara? Penjara bukan tempat main-main. Katanya kesal sekali. Musim berganti. Cuaca makin dingin. Tapi pemogokan terus berlanjut. Perusahaan malah mengoperasikan pabrik dengan pekerja pengganti. 2 bulan kemudian, serikat menyerah dan menyatakan akan kembali bekerja. Tapi perusahaan menolak. Kata ketua Hong Wusong, nggak ada jalan balik tanpa keluar dari serikat. Dia pengen menetralisir serikat total. Lalu panggilan polisi dan jaksa datang terus. Katanya hari itu panjang. Mereka juga nuntut ganti rugi karena pemogokan ilegal. Baiklah, Paman Jongsu, tanyaku hati-hati. Dia gantung diri, jawabnya lirih. Setelah pemakaman, aku lihat kamu di TV waktu konferensi pers itu. Habis itu, surat panggilan datang lagi. Permintaan hadir di pengadilan dan surat denda. Biaya operasi belum lunas, denda menumpuk. Aku nggak punya uang, nggak punya muka buat ketemu keluarga. Waktu itu, aku cuma mikir, kayaknya hidupku udah selesai. Paman Sokbo menatap jauh seperti melihat masa lalu. Aku nyetir ke tempat sepi, nutup knalpot mobil pakai kain bekas. Waktu udah mau pingsan, wajah keluargaku muncul di kepala. Aku buka dontor mobil, keluar, dan akhirnya aku selamat. Begitu pagi datang, aku langsung ke Seoul buat nemuin kamu. Jo dan Jongsu udah nggak ada, tapi aku masih hidup. Aku nyesal datang sendirian. Maksudnya, dia datang bukan buat minta tolong, tapi buat bertahan hidup. Apakah itu perusahaan pos atau perusahaan yang terdaftar di Kosdaq? Kalau ini terjadi, kenapa tidak diketahui? Katanya dengan heran. Karena media tidak melaporkannya. Banyak hal terjadi setiap hari. Media hanya memilih yang bisa jadi berita. Kalau mereka tutup mata, publik nggak akan tahu apapun. Lagi pula, tergantung bagaimana kamu menyampaikannya, kamu bisa mengubah rusa jadi kuda. Kenapa polisi dan jaksa cuma bela perusahaan pos? Ketua Hong Wusong itu saudara kepala polisi dan juga dekat dengan jaksa. Aku terdiam. Jadi ini semua bukan sekedar konflik buruh biasa, tapi permainan kekuasaan. Ada seseorang di belakang mereka. Namanya Silver Gender. Apa maksudmu? Waktu pabrik diduduki, kami nemu tas kerja di ruang rapat. Isinya dokumen rapat rahasia perusahaan pos. Ada instruksi lengkap soal cara menghadapi pemogokan, penempatan penjaga, pemblokiran gerbang, penghentian bus karyawan, bahkan cara mengontrol media. Mereka juga tanda tangan kontrak dengan Changju Consulting buat nyiapin kamera dan perekam sebelum pemogokan mulai. Itu artinya mereka nggak pernah niat bernegosiasi dari awal. Aku menatapnya dalam diam. Semua ini sudah direncanakan. Pemogokan, bentrokan, bahkan jatuhnya korban, semuanya bagian dari rencana. Enseng Cha, kontraktor awal, langsung kasih instruksi buat penghancuran serikat. Tapi waktu kami lapor ke kantor ketenagakerjaan, Ketua Hong bilang nggak ada cukup bukti. Enseng Cha lagi, gumamnya kesal. Sebuah mobil punya 30.000 bagian. Kalau satu bagian aja hilang, mobil nggak bisa dibuat. Jadi wajar kalau Inseng Motors panik waktu pemasok utamanya mogok. Tapi ini lebih dari sekedar kepanikan. Inseng Motors lewat kantor pusat pembelian, nyuruh perusahaan pos buat tangani pemogokan. Mereka kontrak Changju Consulting, terus pakai pekerja pengganti satu persatu. Sekarang aku memahaminya. Di balik Inseng Cha, ada Park Si-hong. Itulah kenapa polisi dan jaksa berdiri di sisi perusahaan. Kekuasaan dan uang bersekutu melawan orang biasa. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, Jinho. Aku cuma punya kamu. Dunia nggak bisa diselesaikan cuma dengan uang,
Tapi setidaknya aku bisa bantu orang-orang di sekitarku. Aku meraih tangan pamanku. Jangan khawatir, Paman. Aku akan lakukan apapun yang bisa kulakukan. Terima kasih, Jinho. Terima kasih banyak. Setelah mengantar Paman Sekbom pulang, Taekgyu menatapku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu tahu kan, aku harus melakukannya dengan caraku. Aku mengambil ponsel dan menelpon CEO X-Corp. Halo, CEO Kang Jinho, saya X-Corp, Kim Hyo-ming, Presiden. Ada apa Anda menghubungi saya? Saya akan jelaskan nanti. Kirim satu pakar keamanan ke lokasi saya sekarang juga. Baiklah, saya akan segera mengirimkannya. Tak lama kemudian seorang pria masuk ke kantor. Badannya tinggi, berotot, seperti batu hidup. Senang bertemu dengan Anda, CEO Kang Jinho. Saya Lee Chel-chin, manajer X-Corp. Kamu tahu apa itu Changju Consulting? Tahu, itu firma hukum ketenagakerjaan yang ngurus konsultasi personalia dan manajemen. Tapi kenyataannya, mereka perusahaan jasa preman, spesialis penghancur serikat pekerja. Separuh stafnya preman, separuh lagi gangster. Kalau sampai ada konflik fisik, staf X-Corp bisa ngatasin. Tentu saja, X-Corp punya gentop, banyak mantan pasukan khusus, tentara mersinir bayaran. Ini bukan cuma urusan preman jalanan. Aku mengangguk pelan. Bagus, kali ini kita lihat siapa yang lebih kuat.